Nah, jadi terima kasih ya buat Pak Bu Nadia dan Pak Haris ya udah menerangkan Newton-Raphson itu. Mungkin beberapa hal yang luput ya, saya ingin coba jelaskan lagi ya. Jadi kenapa Newton-Raphson itu dipilih? Karena cepat ya kata Q Salas ya, dan eh, perhitungannya lewat satu titik permulaan aja ya. Kalau Bapak Ibu ingat bisection perlu dua titik ya untuk mengurung akarnya, terus dibagi dua makin lama makin dekat begitu ya. Kalau ini perlu satu titik aja. Problemnya adalah dia harus menghitung turunan ya. Jadi kalau fungsinya sederhana, polinom gitu bisa diturunkan dengan mudah, jadi enak ya. Basically codingnya apa Python Bapak Ibu itu dipakai sebagai kalkulator aja sih ya untuk menghitung nilai dari fungsi fx dan fungsi turunannya gitu ya. Tapi ada fungsi-fungsi yang turunannya nggak enak ya untuk dihitung gitu ya. Mungkin kurang cocok ya pakai Newton-Raphson ya. Nah, bagaimana secara matematika ya eh, persamaan Newton-Raphson itu dijelaskan ya. Jadi Q-Salas selalu mulai dengan Taylor series expansion ini. Mungkin Bu Nadia sama Pak Haris bertanya-tanya ya, ini apaan sih Taylor series expansion ya? Jadi Taylor series expansion itu sebenarnya adalah aproksimasi dari semua persamaan matematika ya. Jadi semua persamaan matematika fx ya bisa kita tulis, kita beberkan ke dalam persamaan fx dan turunan-turunannya gitu ya. Tapi di sini Q Salas itu cuma nulis sampai turunan tingkat pertama aja karena dia cuma butuh buat Newton-Raphsonnya maunya sampai turunan tingkat pertama aja. Padahal di belakang notasi O besar ini ya, ke belakangnya itu ada turunan kedua, turunan ketiga, turunan keempat, turunan kelima, dan seterusnya sampai tak terhingga. Ya, jadi Taylor series expansion ini mendekati fx dengan menuliskannya menjadi deretan fungsi-fungsi turunan ya. Masalahnya adalah kalau kita penggal bagian O besar ke belakang ini itu menghasilkan error. Itu yang disebut truncation error ya. Error karena pemenggalan. Artinya kalau kita penggal nih sebenarnya yang di sebelah kanan ini nggak deket-deket amat ke sebelah kiri. Ada bagian error ini yang hasil penggalan itu yang hilang gitu ya. Nah, tapi kalau errornya cukup kecil ya kan nggak apa-apa ya. Jadi seluruh aspek metode numerik itu adalah kita mendesain supaya komputer bisa menghitung untuk kita ya apa metode-metode tertentu dan kita jaga errornya cukup kecil. Kita nggak pernah berasumsi nggak ada error ya sehingga bahwa persamaan itu tepat sama gitu ya. Enggak, cuman errornya kita kendalikan aja ya. Nah, jadi di bagian belakang itu memang sengaja dipotong ya. Lalu kalau memang dipotong ya, susunan dari persamaannya ini ya bisa kita atur ulang terus kita buat supaya sama dengan nol ya sehingga kita bisa menulis yang ini nih ya yang xi iterasi ke i plus satu ya menjadi fungsi dari xi yang sebelumnya ya minus fungsi di titik xi dibagi fungsi turunannya di titik xi ya. Dan sebagai ilustrasi adalah gambar ini tadi ya yang Pak Haris tunjukkan ya. Kita punya fx-nya. Lalu kalau kita mulai dari titik XI manapun di fx itu, kita hitung turunannya, kita sebenarnya mendapatkan garis singgungnya itu ya. Jadi secara fisik itu yang terjadi ya kalau kita menghitung turunan dari fungsi. Dan garis singgung itu, kalau kita samakan dengan nol ya, kapan titik nolnya, kita dapat titik XI plus satu ini yang agak dekat nih dengan akarnya. Karena akan akarnya di sini ya kita lihat ya. Jadi dari XI kita mulai terus melakukan sekali iterasi kita dapat XI plus satu yang dekat ke akarnya. Terus kalau kita bayangkan ya XI plus satu ini kita tarik lagi ke fungsinya, terus kita hitung lagi garis singgungnya nanti dapat titik di sekitar sini nih yang lebih dekat lagi ke akarnya. Terus kalau kita iterasi gitu terus lama-lama kita tuh sangat dekat ke akarnya. Yang penting kalau udah lebih kecil dari toleransi error tertentu yang kita tentukan, yang kita izinkan gitu ya, maka kita bilang ke metode iterasi udah berhenti, udah cukup karena errornya udah cukup kecil, gitu ya. Jadi sesederhana itu sih logika apa algoritmanya itu nggak begitu rumit ya. Pakai Taylor series ini karena Taylor series mengandung fungsi turunannya, terus kita ambil yang pertama aja, yang ke belakang kita buang, tapi kan kita lakukan perhitungannya berulang-ulang kali sampai errornya kecil ya sehingga dengan demikian bisa memuaskan kebutuhan kita kalau errornya setelah beberapa iterasi sudah lebih kecil dari nilai yang tertentu ya. Nah, tentu
kita juga bisa menghitung ya errornya itu berapa ya. Ini dan berapa kecepatan mendekati nilai itu dari error yang makin mengecil itu ya. Jadi caranya menghitung adalah menghitung turunan yang dipotong itu tadi ya, dan turunan yang kena potong itu adalah termasuk turunan kedua ya, f aksen 2x ya per 2 f aksen x ya, dan seterusnya, yang tapi yang ke belakang makin kecil ya. Jadi ini semacam error yang paling besar gitu ya. Dan error yang paling besar ini eh, konvergensinya ya eh, kuadratis. Ya, jadi cukup cepat ya. Kalau sesuatu itu konvergensinya linier ya, itu lebih lambat dari sesuatu yang sifatnya dekat dengan sesuatu yang kuadratik begitu ya. Nah, jadi dengan demikian dia mendekati titik akarnya itu lebih cepat daripada bisection ya, yang misalnya membagi dua areanya setiap kali ya. Ini bikin garis singgung lebih dekat, bikin garis singgung kedua jauh lebih dekat lagi, dan seterusnya gitu ya. Jadi dengan sangat cepat beberapa iterasi langsung mendekati akarnya. Nah, tapi ini tadi yang dijelasin Pak Haris juga ya. Metode ini bisa sial ya, karena ada kurva tertentu yang bentuknya nggak menguntungkan. Ya, jadi misalnya di titik tertentu ya, katakanlah kurva itu tangennya, garis singgungnya itu nyaris nol gitu ya. Jadi garis yang didapat itu cenderung mendatar. Sehingga kalau kita hitung tangennya ya, terus kita tarik sampai kapan apa menabrak sumbu X gitu ya, ini jauh banget gitu ya. Tiba-tiba hasil iterasi kita mental ke angka yang sangat besar. Padahal akarnya ada di sini. Gitu. Jadi habis itu dia butuh banyak sekali iterasi untuk titik itu baru berhasil mendekati akarnya lagi ya. Jadi ini sial ini kalau bentuknya kayak gini. Tapi kesialan ini juga terjadi karena kita pilih X0-nya ini nggak menguntungkan gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat ada bahayanya. Newton-Raphson ini adalah kalau kita pilih titik awalnya itu nggak menguntungkan, terus garis tangannya itu nyaris mendatar gitu ya di titik itu ya. Nah, jadi kalau pakai Newton-Raphson, kalau kita tahu titik awalnya itu harusnya akarnya dekat di mana ya, terus kita pilih titik yang agak dekat, itu jauh lebih menguntungkan ya. Tapi kan itu artinya kita harus punya informasi kurang lebih ya. Misalnya kalau contoh-contoh yang di Q-Salas ya atau di internet banyak ngitung akar dua ya, itu tadi yang dipraktekin juga ya. Kalau kita mau menghitung akar dua ya, kita kurang lebih rada tahu lah akar 2 itu di sekitar 1,4. Kalau kita mulai dari 1,4 dengan cepet tuh iterasinya mendekati gitu ya. Tapi kalau kita mulai dengan angka 100 ya jauh lebih lambat gitu ya. Jadi kita harus nebak yang rada-rada deket ya, karena rada tahu lah eh, angka itu ada di mana gitu ya. Nah, terus Newton-Raphson itu berfungsinya lumayan cepat gitu ya. Nah, ini yang nomor B ini kesialan yang kedua ya. Jadi bisa jadi bentuk kurvanya kayak gini ya, kayak bebek gini. Terus kalau di puncak yang satu dia terlontar ke X1 di sini, di puncak X1 ini dia terlontar ke X2, terus dia bisa gitu terus pingpong kiri kanan tanpa mendekati akarnya. Padahal akarnya ada di tengah gitu ya. Jadi bisa ada kesialan yang semacam ini juga gitu ya. Dan karena algoritmanya buta, kalau dia disuruh hitung dia iterasi terus tapi kok nggak mendekati akarnya ya. Jadi tahu-tahu Bapak Ibu punya coding Python itu yang running terus nggak selesai-selesai, akarnya nggak ketemu-ketemu karena errornya nggak nggak mendekati angka yang lebih kecil dari epsilon ya. Jadi sial gitu ya dengan kata lain ya. Jadi itu mungkin kurang lebih ya penyakit-penyakit yang bisa muncul ya. Lalu supaya menghindari penyakit ini ya, Q-Salas itu bilang kalau gitu kita ini aja ya, pakai apa versi Newton-Raphson yang digabung sama bisection. Ya, jadi supaya aman, kita pilih titik A dan B di mana akarnya itu ada di tengah-tengah ini ya. Jadi di bracketing gitu ya. Jadi mirip kayak bisection logikanya. Sehingga akar itu nggak lari kemana-mana ya, ada di tengah area kita itu. Sehingga kalau kita bisa bilang hal yang semacam itu, kalau kita pilih titik awal buat Newton-Raphson kita, itu lebih menguntungkan biasanya dekat ke akarnya gitu ya, sehingga tidak muncul kegilaan-kegilaan yang seperti ini gitu ya. Jadi mungkin itu ya supaya agak lebih jelas ya hal-hal yang Pak Haris dan Bu Nadia tadi berusaha baca dari Q-Salas dan berusaha terangkan.
Ya. Ada pertanyaan, Bapak Ibu? Ada komentar? Kalau nggak ada kita sampai di sini ya, nanti recordingnya saya pasang lagi juga di Learn ya. Terus Bapak Ibu siapin problem ya yang Bapak Ibu minggu depan akan presentasikan dan bahas ya untuk live hack projectnya ya. Thank you Bapak Ibu udah berusaha monitor kita sampai malam ini. Selamat istirahat.